warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pernyataan Kamarudin Simanjuntak, pengacara Brigadir Yosua, mendiang Brigadir Yosua bahwa Dirut Taspen itu melakukan kawin goib dengan beberapa wanita dan menitipkan pengelolaan dana sebesar 300 triliun wanita-wanita tersebut bergulir ke ranah hukum. Direktur Utama Taspen, Antonius Nicholas Stepanus Kosasih, atau sering disebut namanya dengan nama pendek saja AN Kosasih, melalui pengacaranya mengaku akan melaporkan Kamarudin Simanjuntak ke polisi karena pelanggaran Undang-Undang ITE. Dalam sebuah dialog bersama sejumlah aktivis ketika membahas soal reformasi Polri menyusul peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua itu, Kamarudin menyinggung adanya seorang dirut BUMN yang mengelola dana sebesar 300 triliun untuk kepentingan Pilpres 2024. Ada seorang yang mempersiapkan dana untuk Capres 2024. Jadi hati-hati memilih Capres, itu kata Kamarudin. Kamarudin bahkan membeberkan strategi bagaimana sang dirut itu bekerja mengelola uang sebesar itu, yakni dengan memacari sebanyak-banyaknya wanita. Dalam rangka mempersiapkan Capres ini, seorang dirut BUMN mengelola 300 triliun, disuruh atau atas inisiatif sendiri itu memacari berbagai wanita. Agar banyak wanita yang bisa dijadikan istri simpanan, dirut BUMN itu bahkan menikahinya sesuai dengan agama mereka masing-masing, ya. Misalnya kalau dia bertemu dengan wanita yang beragama Katolik, dia akan menikahi wanita itu yang secara Katolik. Kalau agamanya Muslim bahkan secara Muslim. Begitu juga kalau ketemu di perempuan Hindu dan Buddha. Serem juga ini ya pernyataan dari Kamarudin ini. Semua agama dilakonin jelasnya. Kesannya Nusantara banget gitu, tambah Kamarudin. Istri simpanan yang berhasil dinikahinya itu ditempatkan di apartemen, bahkan ada yang menempati apartemen bintang 7. Salah satunya itu di Jakarta Barat. Modusnya para istri simpanan itu diberikan uang untuk investasi, dari investasi tersebut dirut BUMN dan teman wanitanya mendapatkan cashback. Jadi cashback ini adalah hadiah atau uang tunai yang diberikan oleh suatu perusahaan setelah seseorang biasanya melakukan menempatkan dana, biasanya begitu ya. Jadi banyak permainan-permainan biasa gitu. Ada mereka yang mengelola dana investasi besar-besaran ditempatkan di sejumlah bank, itu nanti kemudian mereka dapat semacam fee atau cashback. Jadi cashback ini diinvestasikan oleh perempuan-perempuan yang tidak dinikahi secara resmi. Hanya secara gaib pernikahannya. Ini istilahnya menarik, pernyataan gaib. Pernyataan Kamarudin itu menjadi bola panas dan bergulir liar. Di media sosial narasinya menjadi berubah. Yang disebut kawin gaib dan mengelola dana 300 triliun itu adalah Menteri Negara BUMN Erick Thohir. Ini saya kira barangkali berkaitan dengan karena tadi dirut BUMN dan kemudian Erick Thohir ini memang salah satu orang yang sangat aktif berkampanye dan diduga dia ini yang memang akan mencalonkan diri sebagai capres pada tahun 2024. Dan narasi ini menyebar di berbagai grup WhatsApp dan salah satunya disebarkan oleh aktivis Faisal Asgaf. Karena soal itulah kemudian Ifdal Kasim, pengacara Erick Thohir, itu kemudian mendatangi Barreskrim Mabes Polri. Menteri Badan Usaha milik negara itu, Erick Thohir yang diwakili oleh Ifdal Kasim, itu kemudian melaporkan Faisal Asgaf kepada Reserse Kriminal Mabes Polri ya pada hari Jumat kemarin. Ifdal Kasim menyebut klaimnya itu membantah unggahan Faisal Asgaf. Unggahan Faisal Asgaf itu juga disebutnya sebagai fitnah yang keji. Pak Erick Thohir itu sangat terganggu dan terhina dengan postingan di media sosial milik Faisal Asgaf yang telah dengan sengaja melakukan suatu tindakan menyerang integritas pribadi, kehormatan, atau nama baik, ujar Ifdal Kasim ini ketika dia membuat laporan di Mabes Polri. Ifdal menjelaskan pelaporan ini bermula setelah adanya unggahan video pendek oleh Faisal Asgaf di akun Instagramnya. Video itu diantaranya berisi ucapan pengacara Kamarudin Simanjuntak yang berisi tudingan terhadap Direktur Utama Taspen mengelola dana calon presiden senilai 300 triliun. Di dalam video itu, Kamarudin tidak menyebutkan nama Erick Thohir, tapi Faisal Asgaf katanya menambahkan narasi di video tersebut dengan tulisan berisi fitnah dan kabar bohong soal Erick Thohir. Narasi itu melontarkan dua tuduhan sangat serius terhadap Erick. Tuduhan pertama, Erick Thohir memiliki banyak
istri banyak dan semuanya dinikahin secara gaib. Sedangkan tuduhan yang kedua, biaya sekolah anak dari istri pertama Erick Thohir sampai sekarang belum dibayar. Ini fitnah yang sangat jahanam, itu kata Ifdal Kasim. Menanggapi laporan tersebut, Faisal Assegaf membantah. Dia sengaja mencemarkan nama baik Erick Thohir. Dia mengaku narasi itu sudah menyebar di grup WhatsApp dan dia mempertanyakannya. Kalau benar apa yang dikatakan oleh Faisal Assegaf ini, kasusnya tampaknya mirip ya dengan Roy Suryo, ya mantan Menteri Menpora Roy Suryo yang mengunggah konten patung Buddha dengan kepala Jokowi di Borobudur. Roy mengaku bukan dia yang membuatnya, tapi sekarang ini kasus sudah bergulir ke ranah hukum dan Roy Suryo sudah ditahan di Barreskrim. Nah, kembali ke kasus Dirut Taspen tadi. Dirut PT Taspen, ANS Kosasih, akan melaporkan itu Kamarudin 9 juta itu ke polisi ya. Jadi terkait tadi dan kuasa Antonius N Stefanus Kosasih ini Duk Ari Widakdo menyebut ada dugaan pidana yang dilanggar Kamarudin Simanjuntak. Dia menyebutkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Kamarudin itu melanggar pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Insya Allah Rabu ini, jadi Rabu pekan depan dia akan melaporkan ke polisi. Duga menerangkan semua pernyataan yang dilontarkan Kamarudin tidak benar dan mengandung fitnah. Dia menyebut apa yang terjadi saat ini adalah kliennya tengah menghadapi proses perceraian di pernikahan yang keduanya dengan Rina Lawi. Dia mengakui bahwa kliennya memang menikah 2 kali. Pernikahan pertama dengan Yulianti Malingkas yang telah berakhir dan pernikahan kedua dengan Rina Lawi yang diputus cerai oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada bulan Maret tahun 2021. Duga mengatakan pernikahan Kosasih dengan Rina Lawi dilakukan sesuai hukum yang berlaku. Dia membantah kliennya melakukan pernikahan secara goib untuk mendapatkan kickback investasi. Benar seperti dikatakan oleh Duga bahwa klien artinya si Kosasih ini sudah membayar 30 juta per bulan untuk kompensasi perceraiannya itu. Padahal untuk yang diberikan pada anaknya itu 10 juta. Jadi meskipun ini kata dia belum inkrah, sebagai bukti ada itikat baik dari kliennya membayar sesuai keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Soal pengelolaan, soal kinerja PT Taspen ini, kuasa hukum PT Taspen Yusril Issa Mahendra juga sudah membuat press release dan dia membantah bahwa Taspen ini dikelola secara ugal-ugalan, apalagi secara ada cashback semacam itu. Dan ini juga dikuatkan oleh Duga yang menyatakan bahwa untuk investasi dan operasional telah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dan dia menyebutkan bahwa hasil audit dari BPK sejak tahun 2018 sampai 2021 tidak ada temuan terkait dana investasi yang dipergunakan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan usaha PT Taspen. Berkaitan dengan pernyataan Kamarudin bahwa Dirut Taspen itu belum membayar sekolah anaknya, itu juga dibantah karena sebelumnya kan Kamarudin menyebut meskipun dia mengelola dana ratusan triliun, ajaibnya sampai detik ini anaknya kandung yang sekolah SD itu belum dibayar SPP-nya. Soal ini Kamarudin Simanjuntak mengaku sudah menyurati Presiden hingga DPR, namun tidak ada jawaban. Ribut-ribut antara Kosasih dengan istrinya ini kalau kita telusuri memang terjadi pada bulan Februari tahun 2021. Saat itu beredar video yang diduga AN Kosasih itu kepergok istrinya sedang bersama wanita lain. Video itu dalam beberapa hari ini kembali viral setelah Kamarudin membeberkan adanya dana 300 triliun dan pernikahan gaib dari Dirut Taspen. Bagaimana kasus ini akan berlanjut? Yang jelas Kamarudin saat ini namanya memang sedang melambung karena menjadi kuasa hukum dari Brigadir Yosua. Ini dia rasa kayaknya udah kelihatan urat putusnya, takut dia hajar sana sini, dan memang hasil kerja Kamarudin ini saya menyebutnya sebagai game changer ya dalam kasus Brigadir Yosua. Pada waktu itu semua media larut dalam narasi bahwa itu terjadi tembak-menembak dan Brigadir Yosua itu mencoba melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Sambo sebagaimana skenario yang disebarkan oleh Ferdi Sambo bersama staf atau tenaga ahli dari Kapolri Fahmi Alamsyah.
Nah, tapi kemudian dengan munculnya Kamarudin Simanjuntak, dia memaparkan fakta-fakta adanya dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, dan seperti kita ketahui sekarang kasus itu menjadi skandal besar dan Ferdi Sambo sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama istrinya dan beberapa orang staf dan ajudannya, dan dia juga sudah dipecat dari Polri melalui sidang komisi etik. Nah, bagaimana dengan kasus ini? Apakah kali ini Kamarudin akan kejeblos atau kesandung karena kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE yang dilaporkan oleh Dirut Taspen ANS Kosasi. Saya Sunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.